Ini dia tokoh-tokoh sentral sosiologi. Kita cari tahu yuk di Belajar Online. Action. Hai Kisanak semua, kembali lagi di channel YouTube ini. Semoga Kisanak semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang belum juga mereda hingga saat ini. Yap, teman-teman, sebelum teman-teman menyaksikan video ini, bagi yang belum sholat, silahkan sholat dulu teman-teman, karena sholat merupakan hal yang utama bagi manusia di atas muka bumi. Kalau teman-teman udah sholat, yuk kita mulai. Hari ini akan ada dua fokus ya. Yang pertama adalah objek kajian sosiologi dan tokoh sentral sosiologi. Oke, kita akan membahas dua topik itu teman-teman. Harap teman-teman bisa mengerti penjelasannya. Dan belakangan ini seperti biasa, karena ini sudah record, teman-teman bisa menyimak terutama yang tokohnya, karena agak panjang, karena kita juga butuh pemahaman ya. Skui, kita masuk yang pertama teman-teman. Jadi kita masuk ke objek kajian sosiologi. Nah, teman-teman, objek kajian sosiologi itu kebagi dua nih teman-teman. Ada yang namanya material, ada yang namanya formal. Artinya apa sih material, formal, Aulia, Kalista? Kamu tahu yang kamu kepikiran di kamu material itu apa, formal itu apa? Bingung sih, artinya aku nggak tahu. Kamu kalau dengar kata material atau formal itu kayak gimana sih, kebayang? Tahu. Kakak Akbar tahu dong. Material, formal. Ini kata-kata yang cukup umum ya. Cukup umum, material dan formal. Tapi kita mungkin bingung ngejelasin. Raya dong kali bisa. Kenapa geleng-geleng? Oke teman-teman, kalau kita dengar kata material, kita yang pertama dulu ya, material. Fatih langsung kepikiran apa tuh? Fatih kira-kira kalau material? Hal yang menyangkut ke kehidupan sosial. Buset, material kan ini. Salah ya? Material itu berarti basic katanya apa tuh Fatih? Materi. Mate, tewas tuh mate. Oke, materi, benar-benar. Materi. Gini, thank you Fatih. Jadi material itu teman-teman berarti asal katanya itu dari kata materi atau sesuatu yang bersifat physically gitu ya, sesuatu yang dapat disentuh. Nggak disentuh sih, bahasanya adalah diinderakan gitu ya teman-teman. Jadi bisa dilihat, bisa juga dirasakan gitu ya, dipegang gitu ya. Jadi bisa diinderakan gitu. Walaupun belum nggak bisa dipegang tapi teman-teman bisa lihat gitu. Jadi itu asal kata materi ya. Kita kalau definitionnya seperti itu. Nah, lalu objek kajian sosiologi yang material itu gimana? Berarti objek sosiologi yang dapat diinderakan gitu teman-teman. Karena di sini ada keyword dapat diinderakan. Gitu ya. Nah, berarti objek sosiologi yang dapat diinderakan itu apa aja kira-kira? Yang bisa dipegang, dapat diinderakan. Jelas, yang pertama adalah
human, ya. Ya, atau manusia. Ya dong, manusia bisa dilihat dong, bisa dipegang gitu kalau dekat. Gitu teman-teman. Kalau udah jadi goib ya kita nggak tahu. Fatih ini masih jadi manusia nih. Kenapa aku yakin? Karena aku bisa lihat ada Fatih gitu. Karena aku bisa lihat ada Akbar. Oh, berarti masih jadi manusia. Alhamdulillah gitu. Kalau udah jadi sesuatu yang astral gitu, kita nggak bisa lihat lagi gitu ya. Objek material yang pertama sosiologi, that's really clear, it's human atau manusia, jelas. Objek utamanya itu guys. Nah lalu yang kedua adalah nature atau alam. Bisa dilihat dong alam, bisa dong gitu kan ya. Bagaimana kita bisa ngelihat nature seseorang kayak gimana gitu ya. Nature sebuah wilayah seperti apa, alamnya seperti apa ada gunungnya atau ada banyak pohonnya atau gersang gitu ya, atau perumahan elit gitu yang tertutup portal, kita bisa lihat nature-nya gitu, around-nya, lingkungannya gitu ya. Nah lalu kita yang terakhir dari aspek objek kajian sosiologi yang material yaitu adalah benda, gitu ya. Maksudnya ini adalah barang-barang yang teman-teman miliki. Kenapa teman-teman? Jadi kenapa nih 3 hal ini termasuk objek material sosiologi gitu teman-teman? Karena ketiga hal ini pertama bisa diindrakan tentunya ya. Kenapa dinamakan material? Lalu ketiga hal ini kenapa menjadi objeknya sosiologi? Why? Karena ketiga hal inilah terutama yang nature dan harta benda inilah yang kemudian bisa berdampak pada habit, kemudian bisa berdampak pada perilaku, gitu, kemudian bisa berdampak pada kata-kata gitu ya. Gitu. Misalnya si Aulia mungkin kalau hidup di nature Jawa Tengah atau lingkungan Jawa pasti cara berbicaranya akan beda dengan Aulia yang tumbuh kembang di tengah-tengah BSD gitu ya. Pasti beda gitu. Atau misalnya dengan harta benda, Fatih, saat Fatih punya harta benda yang sekian, akan beda perilakunya dengan Fatih yang punya harta benda dengan bertambah gitu. Paling enggak stylenya aja, walaupun habitnya tetap Fatih jadi anak yang baik, tidak sombong dan rajin menabung gitu ya. Tapi misalnya dengan punya harta benda ini aja, Fatih misalnya udah bisa pakai kacamata gitu ya, lalu beli gitar yang lebih mahal gitu ya, lalu gitu. Jadi hal-hal ini kenapa pertama adalah kenapa dijadikan objek material, karena semuanya bisa diinderakan, tiga-tiganya ini bisa diinderakan, bisa teman-teman lihat atau pegang gitu ya. Nah lalu kenapa nature dan harta benda ini menjadi objek kajian sosiologi? Karena turut mempengaruhi pola perilaku, habits gitu ya, teman-teman, atau bahkan kultur sebuah kelompok masyarakat gitu. Kultur masyarakat Indonesia yang udah PW lahir dengan kekayaan alam yang luar biasa, beda halnya dengan kultur masyarakat Jepang misalnya, yang memang nggak punya kekayaan alam yang banyak gitu. Sehingga dia harus struggle, dia harus berpikir lebih gitu untuk dapat yang lebih juga gitu, atau untuk dapat kehidupan yang layak juga. Jadi kenapa ini semua bisa menjadi objek kajian sosiologi? Karena mempengaruhi habit atau pola perilaku, penampilan, atau bahkan culture sebuah masyarakat. That's the answer. Kalau kalian ditanya seperti itu, entah nanti di oral quiz lagi kalau ada, entah itu nanti di formatif, kalian jawab seperti itu. Oke ya, teman-teman. Gitu. Oke, nah tadi kan material nih. Material itu asal katanya apa tadi, Fatih? Materi ya. Oke.
Tapi kalau formal itu berarti asal katanya apa? Yang jelas berarti formal gitu. Jelas. Atau lah. Formal, asal katanya dulu deh, asal kata. Atau deh kayaknya belum ngerti, belum terlalu ngerti sih. Nggak terlalu ngerti. Oke. Oke, Davi, kalau menurut Naila, ini kan tadi material, materi nih asal katanya nih. Nah, kalau formal berarti asal katanya apa? Form gak sih, tapi kalau formal itu lebih ke serius gitu, teratur maybe. Oke. Yap, tepat, asal katanya adalah form. Tapi kita kalau ngomongin kata formal itu benar kata Naila ya. Yang kepikiran tuh pasti, oh kalau formal tuh harus teratur gitu. Yang bajunya dimasukin, ya rambutnya rapi gitu. Itu kan kalau kita berpikiran tentang formal, ya, pakai sepatu, pantofel gitu ya. Lalu ternyata formal itu teman-teman asal katanya adalah form, atau yang punya arti bentuk ya. Nah, kenapa kemudian objek kajian sosiologi yang kedua ini dinamakan objek formal, sementara kalau tadi ini dinamakan objek material gitu ya. Karena yang akan kita bahas di objek formal ini adalah sesuatu yang nggak bisa kita indrakan, jadi kalau yang tadi teman-teman bisa kita lihat kan alamnya, harta bendanya. Nah kalau sekarang ini nggak bisa kita indrakan, nggak bisa kita indrakan. Tapi dia nyata dan pasti gitu dalam mempengaruhi perilaku manusia. That's called objek formal gitu ya. Nggak mempengaruhi deh, membentuk, karena biar sesuai masa katanya form gitu ya. Itu teman-teman. Jadi nggak butuh kelihatan gitu. Misalnya Fatih bagi dia nggak dianggap gitu, nggak dianggap ada gitu. Nggak dianggap ada di keberadaannya. Tapi Fatih sangat berpengaruh. Ya sabar ya Fatih. Anda berpengalaman sekali gitu ya. Gitu ya. Jadi saat kita punya pengaruh pada orang lain, even kita nggak dianggap ada atau kita nggak bisa dilihat keberadaannya, itu disebut objek formal atau form gitu ya. Nah dalam sosiologi itu sendiri teman-teman, hal yang dapat dijadikan contoh sebagai objek formal adalah pertama education, pendidikan. Ya dong, gitu ya. Pendidikan ini nggak bisa kita indrakan ya teman-teman. Hanya karena Fatih pakai alma mater UI misalnya, kita nggak bisa bilang Fatih UI, belum tentu gitu ya. Belum tentu gitu. Siapa tahu Fatih hanya pakai alma mater saat masih SMA gitu ya, karena ingin bercita-cita ke sana. Belum tentu kan, karena nggak bisa diindrain ya teman-teman. Tapi pendidikan ini teman-teman itu bisa membentuk perilaku manusia teman-teman. Gitu. Walaupun nggak bisa kita indrakan, tapi jatuhnya ini lebih kepada jadi langsung ke karakternya teman-teman, langsung ke penjiwaannya teman-teman.
Hal yang pertama adalah education. Tentunya kita akan bisa melihat perbedaan cara berbicara orang yang pendidikannya SD sama orang yang pendidikannya udah S1. Pasti beda banget. Entah cara berbicaranya, entah isi dari apa yang dibicarakan, itu pasti beda banget. Atau bahkan sama-sama S1 nih, tapi Fatih ambil musik, lalu Zalfa ambil hubungan internasional. Pasti beda, teman-teman. Pasti beda karakternya, pasti beda perilaku yang dibentuknya, pasti beda knowledge yang dia punya, gitu. That's why sosiologi nggak bisa menghakimi seseorang, karena sosiologi harus tahu apa yang membentuk orang itu, gitu teman-teman. Makanya misalnya aku ngeliat Fatih nih, rambutnya gondrong, aku nggak bisa ngejudge Fatih anak Badung gitu. Siapa tahu gitu kan ya, memang tukang cukur di rumahnya nih lagi pada tutup gitu kan ya, udah setahun tutup tukang cukur. Jadi Kang Shopee Food sekarang tukang cukurnya ya. Atau misalnya memang di education-nya Fatih misalnya nanti di dunia musik, ya itu nggak apa-apa gitu. Sementara bagi anak-anak HI atau anak-anak ekonomi, rambut gondrong itu nggak boleh misalnya, karena akan berurusan sama klien, karena penampilan akan dinilai dan lain-lain. Knowledge-nya akan beda gitu. Saat kita udah belajar background yang membentuk seseorang, objek formalnya, kita akan minim sekali untuk menjustifikasi seseorang gitu. Karena kita udah bisa tahu objek formal yang ngebentuk dia gitu ya, teman-teman. Yang pertama tadi adalah education. Jadi jangankan yang SD dan S1, bahkan sama-sama S1, kalau education-nya yang diterima beda, pasti perilakunya beda, pasti tampilannya beda. Begitu teman-teman. Ini yang aku tulis cuma begini-begininya doang ya teman-teman. Penjelasannya dari mulutku ya. Teman-teman bisa nanti nyatetnya versi yang lebih jelas, setuju gitu ya. Yang penting aku mau teman-teman paham apa yang aku jelasin, gitu. Bukan apa yang tertulis. Gitu. Nah, objek formal berikutnya yang kemudian membentuk perilaku manusia gitu ya, adalah teman sepergaulan. Oh, lingkungan main gitu ya. Kalau tadi kita punya contoh, yang satu anak musik, yang satu anak HI, gitu, pasti beda. Jangankan yang kayak gitu teman-teman. Misalnya kita sama-sama anak HI atau sama-sama anak musik gitu ya. Fatih dan Akbar ini nanti sama-sama kuliah musik misalnya. Tapi Fatih ini aktif di organisasi keagamaan, anak masjid coy, Fatih. Oke. Dia bikin band muslim gitu ya. Dia berdakwah lewat musik kayak wali gitu. Sementara Akbar ini bermusiknya adalah bermusik yang keras, bermusik yang nge-rap gitu ya. Lingkungan teman-temannya adalah lingkungan yang anak punk misalnya. Maka cara berpikir, cara berperilakunya Fatih dan Akbar itu pasti akan beda. Even sama-sama kuliah musik, gitu ya. Atau even sama-sama kuliah HI, even sama-sama sekolah di Syafana Islamic School, even sama-sama kelas G10 Social 2. Tapi mainnya sama siapa itu pun bisa membedakan karakter teman-teman, gitu ya. Lalu yang ketiga yang bisa menjadi objek formal dari kajian sosiologi adalah position atau jabatan. Gitu. Misalnya nanti tiba-tiba Aulia menjadi presiden Indonesia, pasti tampilannya akan beda saat Aulia tiba-tiba jadi bisnismen, pasti akan beda.
atau tiba-tiba Aulia menjadi musisi atau jadi artis, pasti akan beda tampilannya saat sudah jadi presiden. Karena hal ini turut membentuk turut membentuk perilaku teman-teman, karena teman-teman butuh menyesuaikan diri dengan apa yang teman-teman pegang gitu ya. Saat Fatih menjadi anak Sapana biasa, atau nanti kemudian Fatih jadi ketua OSIS aja, pasti beda gitu ya. Jadi kalau ada cowok yang gombal, aku nggak pernah berubah, aku tetap sama, itu bullshit ya. Karena sekecil apapun perubahan yang ada di education, yang ada di teman sepergaulan, yang ada di position atau jabatan, pasti merubah. Nambah teman satu aja berubah, bisa jadi gitu. Ada kemungkinan untuk berubah. Nambah aktivitas satu aja pasti berubah. Kalau ada orang yang bilang, ya kalau ya Fatih ini kayaknya kan sering gombal. Kalau Fatih bilang nih, aku nggak pernah berubah, aku masih sama kayak yang dulu. Sambit aja gitu kan, laki emang tuh tukang bohong. Gitu. Jadi hal-hal sekecil apapun yang bertambah di around kalian itu bisa menjadi pembeda perilaku kalian, pembeda pola bicara kalian atau bahasa kalian, kayak gitu ya. Ini yang kita namakan objek sosiologi. Ada yang bersifat material, ada yang bersifat formal. That's objek kajian sosiologi. Yuk, kalau masih ada yang belum jelas, masih ada yang gaje, silahkan ditanyakan. Ustaz, Kenapa ya? jadi objek kajian sosiologi itu bisa didefinisikan sebagai hal sekecil apapun atau sebesar apapun yang dapat mengubah perilaku manusia. Yap, objek kajian sosiologi itu ya gitu. Hal-hal atau objek-objek yang dapat membentuk perilaku manusia itu sendiri. Kalau yang material yang bisa diinfokan, kalau yang formal itu nggak bisa diindahkan. Gitu, thank you for the question. Anything else? Ntar kita masuk ke tokoh. Tokohnya kita cuma akan ngebahas 4 deh, gitu ya. Kita ngebahas 4. Kita kan cuma akan membahas tokoh sama teori yang paling terkenalnya, teori kunci media gitu. Karena kita masih baru basic knowledge. Bentar, aku minum dulu. Oke, Skoy, kita kalau nggak ada yang nanya lagi, kita akan coba masuk ke hal berikutnya, yaitu tentang tokoh-tokoh sentral sosiologi. Tokoh-tokoh sentral sosiologi ini tentunya selain yang ini ya teman-teman. Oke, kalau yang ini kita udah tahu bareng-bareng kalau dia adalah bapak sosiologi gitu ya. Auguste Comte itu bapak sosiologi yang menciptakan sosiologi itu tahun 1838. Oke, 9 tapi itu. Selain yang ini ya teman-teman, selain yang ini.
Nah, tokoh yang pertama akan kita bahas adalah teman-teman, selain Auguste Comte tentunya, itu adalah tokoh yang bernama Emile Durkheim. Fatih pernah dengar Emile Durkheim nggak waktu di Lower King? Kenapa Tat? Pernah disebut nggak Emile Durkheim waktu di Lower? Belum kalau nggak salah Tat. Belum pernah disebut. Nggak pernah kayaknya. Oke. Ya teman-teman, Emile Durkheim ini orang Prancis ya teman-teman. Orang Prancis. Nah, dia punya teori teman-teman. Teori yang paling terkenal itu namanya social fact. Atau fakta sosial. Isinya kayak gimana teman-teman? Social fact itu. Jadi sederhananya, gini ya, kalimat sederhananya adalah jadi bagi Emile Durkheim teman-teman, bagi Emile Durkheim, manusia itu karakternya itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi kalau misalnya kita melihat Naila dengan karakter yang sekarang, itu kalau kata Emile Durkheim, pasti Naila dipengaruhi oleh lingkungannya gitu. Entah lingkungan saat SMP, atau lingkungan di rumahnya, atau lingkungan di dunia WhatsApp-nya gitu ya. Pasti hal itu yang kemudian membentuk Naila. Jadi Naila nggak tiba-tiba jadi orang yang kayak sekarang gitu, nggak tiba-tiba kayak gitu. Pasti dipengaruhi dari lingkungannya, gitu ya. Jadi bagi Emile Durkheim, yang paling powerful adalah lingkungan, gitu ya, atau masyarakat. Jadi individu ini sebenarnya nggak punya power apa-apa untuk menjadikan jati dirinya, tapi semua itu merupakan hasil pengaruh dari lingkungannya. Itu kata Emile Durkheim, bukan kata Marwan. Beneran. Ini kata Emile Durkheim, gitu ya. Yang dia sebut sebagai social fact, yang dia yakini sebagai fakta sosial, dengan menamakan teorinya langsung social fact, gitu ya. Jadi bagi dia kalau Akbar misalnya jadi anak nakal, itu bukan salah Akbar, gitu. Pasti ada lingkungan yang mempengaruhi dia, gitu. Atau ada faktor di luar diri dia yang bikin dia jadi nakal, misalnya Akbar. Kalau Akbar tiba-tiba kenal sama rokok, gitu ya, pasti ada yang mengenalkan Akbar gitu. Tiba-tiba nggak mungkin Akbar tiba-tiba iseng rokok gitu kagak tanpa alasan jelas, nggak mungkin misalnya gitu ya. Pasti ada lingkungan atau pasti ada yang memperkenalkan itu ke dia gitu. Itu kalau menurut Emile Durkheim. Jadi yang paling powerful adalah lingkungan atau masyarakat sekitarnya gitu ya. Itu menurut Emile Durkheim. Lalu ada yang namanya Max Weber. Max Weber ini teman-teman punya teori yang
berlawanan sama apa yang dipunyai oleh Emil Durkheim. Max Weber ini orang mana? Max Weber ini orang Jerman, ya. Jadi yang satu dari Prancis, satu dari Jerman, ya. Nah, dua-duanya teman-teman punya teori yang saling bertolak belakang, gitu teman-teman. Karena aku bilang kemarin, sosiologi itu bersifat teoritis, gitu ya. Apa yang Emil Durkheim teliti di Prancis yang mungkin berbeda dengan apa yang Max Weber teliti di Jerman, gitu ya. Gitu. Atau mungkin yang Weber alami di lingkungannya, di negaranya kayak di mana gitu ya. Gitu. Karena sosiologi itu bersifat teoritis dan belum tentu teori Max Weber ini berlaku di Prancis misalnya. Atau sebaliknya gitu. Max Weber bikin teori yang namanya social act. Jadi cuman beda huruf F doang gitu ya. Kalau tadi Emil Durkheim bikin teori yang namanya social fact. Nah, si Max Weber ini bikin teori yang namanya social act. Kalau diartiin apa ini? Kira-kira kayak social act. Kalau tadi kan social fact, fakta sosial. Act itu bahasa Indonesianya itu. Aksi ya. Oke, thank you. Social act, tindakan, ya. Ini dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut aksi atau tindakan sosial. Kenapa kemudian Weber memilih nama teori kayak gini? Gitu? Karena didasarkan pada teorinya sendiri, gitu ya, yang kurang lebih kayak gini. Jadi dalam kehidupan masyarakat, kehidupan manusia gitu ya, Weber ini bilang ya individu yang lebih powerful. Jadi most powerful-nya bagi si Weber ini adalah individu atau tindakannya si individu gitu ya. Misalnya gini, misalnya di G10 Social 2 ini tadinya anak-anaknya pendiam gitu, anak-anak kalem gitu misalnya. Lalu tiba-tiba Fatih datang dengan gayanya yang selengean, dengan jiwa-jiwa tongkrongan ala Fatih gitu ya. Lalu kemudian sekelas ini bisa kepengaruh sama Fatih gitu kalau menurut Weber. Jadi belum tentu saat individu masuk di sebuah lingkungan, itu lingkungan itu yang mempengaruhi individu, bahkan bisa sebaliknya. Gitu. Bahkan lingkungan itu bisa malah yang terpengaruh sama individu. Kalau menurut Weber gitu ya, Jadi misalnya dengan Fatih masuk ke dunia dugem misalnya, masuk ke klub. Itu belum tentu Fatih yang ikut dugem, belum tentu. Bisa jadi orang-orang yang satu klub itu malah jadi soleh kayak Fatih gitu. Masya Allah. Subhanallah. Amin. Gitu. Jadi belum tentu kayak gitu teman-teman. Jadi belum tentu misalnya Lionel Messi yang butuh Barca gitu misalnya. Siapa tahu Barca jadi jago kayak gitu karena Lionel Messi gitu ya. Simpelnya kayak gitu ya. Jadi Weber ini melihat Durkheim ini bikin teori yang belum tentu benar gitu ya. Maka dan Weber pun menemukan fenomena di masyarakatnya bahwa individu tuh bisa lebih powerful daripada masyarakat. Gitu. Jadi dua teori ini saling bertolak belakang. Yang mana yang benar ya itu berlaku di lingkungan mana gitu ya. Kita mau neliti di mana
Gitu. Mungkin kalau kita lihat kasus Lionel Messi gitu ya, kita belum lihat nih nanti di PSG gimana, misalnya cowok-cowok ngerti lah gitu ya, kita belum lihat. Kalau misalnya dia di PSG tetap jago dan malah bikin PSG makin jago, berarti teori Max Weber yang berlaku gitu ya. Tapi kalau si Messi ini tidak makin cupu gitu ya, ternyata teori Emil Durkheim yang berlaku sama Messi gitu ya. Berarti selama ini dia jago karena Barca. Gitu teman-teman, itu teori Max Weber. Contoh sederhananya tadi kita udah sampaikan. Sekarang ada tokoh yang bernama Karl Marx. Karl Marx ini masih senegara sama Max Weber. Oke, penyerahin dulu tadi keyword teorinya. Biar kalian gampang banget ya, merah-merahnya. Sambil kalau ada mau tanyain silahkan, tadi social fact dan social act kalau menurut kalian ada contoh yang kurang jelas dari aku atau penjelasan yang masih gaji teman-teman, silahkan tanya. Sebelum kita masuk ke teorinya Karl Marx. Oke, lanjut ya. Kalau kita bicara tentang Karl Marx, maka yang paling terkenal dari dia adalah teori sosialis komunis. Kalau yang Akbar tahu, komunis itu kayak apa, Bar? Sosialis komunis itu kayak apa, Bar? Bar tahu aja ini mah. Bar. Maaf, Bar. Ini suara aku kan. Bingung ya? Nggak apa-apa, santai aja. Nggak akan ada yang gimana-gimana. Santai aja, jawab aja. Sosialis komunis itu kayak apa sih? Ini salah nggak apa-apa, ini salah nggak apa-apa, tidak minus. Gimana ya? Itu apa ya? Bingung ya? Oke. Naswa mungkin nggak usah takut ya, nggak usah takut beneran. Ini yang teman-teman tahu doang, nggak usah googling beneran. Dapi, kalau Dapi dengar komunis atau sosialis, what do you think? Apa yang kamu tahu? Tara. Hah? Korea Utara kalau dengan komunis. Wih, bagus. Setidaknya ada yang dimikirin. Kalau dengar kata komunis yang kepikiran sama Davi itu Korea Utara. Betul juga gitu ya. Nggak salah. Oke. Thank you semua yang udah coba jawab. Davi, thank you atas kejujurannya. Oke. Jadi gini teman-teman. Waktu cukup masih 2 menit nih. Habis ini pelajaran apa ya? Mohon maaf nih. Patik, pelajaran apa Tik? Iya, Tat. Habis ini pelajaran apa? Habis ini itu kalau nggak salah sedahan civic
Ini sepertinya kita akan ngebahas tentang dua tokoh lagi sebenarnya. Ada Karl Marx sama Ibnu Khaldun. Sepertinya aku akan bahas besok kali ya. Akan bahas besok masih ada jamnya kan ya. Besok akan ada sebentar penjelasan di Zoom tentang Karl Marx dan Ibnu Khaldun ya teman-teman. Gitu ya. So stay tune besok. Pastiin kalian datang buat dapat penjelasan dari kami. Hari ini cukup, aku rasa takut ngebablas. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap, itu tadi penjelasannya teman-teman. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman ya. Kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat, boleh di like, boleh di share, boleh di subscribe. Dislike aja kalau menurut teman-teman video ini tidak berguna. Oke, sekian dari saya. Sehat terus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Max Kisanak.